teman-teman, di video kali ini aku ingin ngobrol santai bareng temen aku. Ini adalah teman kuliahku, namanya Dia. Dia sama jurusannya sama aku, jurusan seni rupa murni, tapi dia ambil peminatannya grafis dan aku patung. Di sini kebetulan aku lagi ada di Surakarta dan aku mau bincang-bincang sama dia, ngobrol santai tentang pengalaman dia, karena dia juga ternyata pernah dibully seperti Saliha. Dia pernah mengalami hampir sama seperti Saliha dan akhirnya dia bisa bangkit. Dan tepatnya bangkitnya kapan dan apa motivasinya dia yang membuat dia bisa bangkit dan bisa membuka lagi ruang lingkup pertemanannya. Dan ya, di sini aku mau ngobrol sama dia tentang pengalaman dia. Dan mungkin mulai aja langsung aku mau bertanya tentang tepatnya kapan itu ya kamu mengetahui dan merasakan bahwa oh, aku dibully nih, dan yang membuat kamu down itu apa gitu? Aku cerita dari awal ya Mbak ya. Aku mulai dibully itu ketika aku masuk SD untuk pertama kalinya. Itu ya nggak awal-awalan sih, kita masih kelas 1 ya, umumnya anak kecil lah, kita rebutan bangku, berbagi bangku ya kayak anak kecil zaman sekarang lah. Kalau dulu kan aku tuh bangku sama ini, aku tuh bangku sama itu, aku harus sama ini, aku harus sama itu. Lah disitulah saya juga memberanikan diri, aku juga mau sama kamu. Tapi dia mau sama saya, tapi dia melihat saya tuh seperti saya tuh orang paling hina gitu loh. Paling hina maksudnya ge opo to rek sama nih ning kene iki sama bangku kambe aku, kan bilang gitu, kayak ibaratnya kayak gitu. Terus tahap yang kedua yang paling ya mulai kelihatan bullyingnya itu ketika saya kelas 3, sekitar 3 kalau 4 kalau nggak salah. Itu kan dulu, zaman dulu tuh kan meja tuh panjang ya Mbak ya, panjang-panjang ya, peninggalan zaman Belanda lah. Itu saya lagi istirahat setelah pelajaran selesai, ada istirahat. Terus teman-teman saya tuh saya ajak ke kantin, nggak ada yang mau. Terus akhirnya saya di kantin sendiri dan saya makan di kelas. Pada zaman dulu tuh kayak gitu kan, kebanyakan makannya di kelas. Terus ketika saya makan di kelas, ada 2 teman saya, kalau nggak salah 3 teman saya. Ya dulu tuh udah ada ya namanya geng-gengan tuh udah ada. Zaman dulu tuh udah ada. Aku juga dulu geng-gengan ya. Geng-gengan itu yang paling menyebalkan dalam dulu-dulu tuh itu. Ada 3 geng anak 3 inilah. Yang ketuanya tuh satu tuh paling benci sama aku, nggak tahu apa penyebabnya. Dia kayak nggak suka sama aku. Terus dia bilang sama teman-temannya yang 2 ini untuk melakukan hal apa gitu, aku nggak tahu, karena mereka bisik-bisik di belakang aku. Terus ketika aku makan jajan dari kantin, entah kenapa mereka tuh duduk di antara di depan meja saya sama belakang meja saya. Terus? Dan saya tanya, ada apa? Mau makan bareng sama saya? Ternyata mereka tuh malah bilang, ilah, ngapain kamu makan di sini? Tuh makan di sana sama teman-teman. Dan saya tuh orangnya tuh dulu tuh masih pemalu ya. Ya maklum lah, anak-anak masih pemalu. Tapi mereka tuh kayak nggak suka gitu loh. Ih, soan gini nggak mau. Emangnya kamu tuh beda kasta gitu sama kita, bilangnya gitu. Terus setelah itu nggak tahu kenapa satu anak ini yang dulu yang paling benci sama aku tuh bilang gini, udah pepet wae. Itu laki apa cewek? Cewek semua. Bayangkan anak cewek semua loh kayak. Cewek ya, terus itu yang 2 itu dikode pepet wae. Dan akhirnya bangku yang depan itu dihantam ke perut saya, yang bangku yang depan dihantam ke belakang punggung saya ini. Dan sakitnya itu luar biasa. Saya sudah berteriak-teriak, mereka tidak melepaskannya. Sampai saat istirahat itu ya? Iya, saat istirahat. Dan kondisi guru itu di kantor semua dulu. Makanya anak-anak lain yang lihat ya udahlah, diem aja, kayak menganggap itu biasa aja gitu ya. Iya, kayak alah umumnya anak-anak main-main gitu. Tapi ternyata
umumnya itu kata-kata umumnya itu Mm-mm. malah menyakitkan diri saya. Iya benar. Yaitu terus yang paling parah itu, terus yang mulai ada bully untuk pertama kali saya itu. Terus saya setelah kejadian itu saya nggak pernah cerita sama orang tua saya. Saya nggak pernah cerita sama ayah saya. Setiap saya ditanya gimana sekolah kamu, saya Baik-baik merasa aja gitu. baik-baik aja, nyaman-nyaman aja. Gimana teman-teman kamu? Ya alhamdulillah teman-teman aku baik-baik semua, aku bilangnya kayak gitu. Ya masih bisa lah menutupinya. Setelah kelas 3-4 itu, antara 3-4 itu saya mengalami bullying untuk pertama kalinya. Yang paling parah itu 5-6, kelas 5-6. Kelas 5 sama 6 apa ya? Yang masih teringat-ingat sampai sekarang. Apa itu? Ketika saya kan ada pelajaran olahraga. Itu ada anak cowok satu. Iya. Yang juga nggak suka sama aku, nggak tahu sebabnya apa, mungkin karena aku dulu aku memang nggak suka olahraga. Nggak suka olahraga, terus pernah diajak olahraga sama guru aku, yaitu kasti. Dan itu kasti tuh paling nggak suka aku kasti, karena kan ditimpuk sama bola kan, sakit. Itu waktu aku main. Ya kalau kena itu timpuk bolanya sakit gitu ya. Banget. Apalagi kalau orang yang benci. Paling parah. Terus aku nggak sengaja kena kakinya temanku. Terus ketika aku lari, dia nimpuk aku tuh lebih keras, nggak puk gitu nggak. Tapi dia kayak gini loh, balas dendam gitu. Ya aku cuma sakit gitu ya. Sakitnya tuh sakit banget pokoknya, nggak kayak sakitnya. Itu yang kedua. Yang pertama waktu selesai olahraga, saya ganti baju kan, mau ngajak teman saya kan nggak mungkin mau ganti baju ngajak teman di kamar mandi. Satu kamar mandi nggak pernah. Jadi saya nunggu teman saya gantian dia selesai ganti baju, giliran saya. Pas giliran saya, itu ada segerombolan anak yang nunggu saya di samping toilet itu, samping kamar mandi itu. Entah kenapa mereka tuh kayak bisik-bisik mau merencanakan sesuatu lagi sama saya. Terus ayo dikunci we. Akhirnya saya dikunciin dari luar, dan saya udah teriak-teriak, gak ada yang nolongin saya. Dan ada satu yang untungnya ada teman saya satu yang mau ke kamar mandi, itu namanya Triwulan dari temen aku. Dia membukakan kunci kamar mandinya, kamar mandiku. Itu teman-teman kamu yang dari kecil ngasih support ke kamu, terus ngasih semangat dan ngasih ini, itu yang selalu menemenin kamu saat kamu down ya? Iya, itu teman pertama aku, sahabat. Ibaratnya kayak sahabat lah, sekarang udah jadi sahabat aku. Karena dulu waktu aku masuk SD itu yang berteman sama aku tuh pertama dia. Gitu. Yang mau berteman gitu ya? Yang mau berteman, yang mau dekat sama saya itu dia. Gitu. Sampai sekarang. Itu sih ceritanya. Terus itu SMP, SD ya? Iya, itu SD. Sampai SMP? SMP juga ada. SMP tuh kalau bukan fisik sih, kalau SMP lebih ke gimana yo? Ketika saya menaruh barang saya tuh kadang ada yang hilang. Kalau enggak, iya, kalau sepeda saya itu dikasih sampah lah, dikasih pokok kotoran lah. Terus ada juga yang dikempesin bannya, sampai saya tuh harus jalan kaki. Tapi itu tepatnya kamu benar-benar down itu pada saat SMP atau SD gitu, pas kamu kena bully fisik? Kalau SD mungkin belum terlalu paham, belum terlalu ya. Yang paling merasa down itu di SMP. Di SMP. Di SMP kelas 3 mau lulus. Karena mungkin itu udah mulai beranjak dewasa ya, maksudnya dari masa puber, jadi kamu lebih ini ya. Apalagi kalau dulu tuh kalau pas kelompokan tuh kan yang nentuin kadang bukan gurunya kan, sendiri-sendiri. Nah gitu, kalau sumpama mau foto, gak ada yang mau sama kamu waktu itu? Iya, kalau mau foto tuh pilih-pilih lah, dia pilih. Jadi saya yang menawarkan diri saya untuk bergabung sama mereka.
bukannya saya diajak, tapi saya malah menawarkan. Terkadang itu juga nggak diterima sama mereka. Jadi pada saat SMP itu tepatnya kamu yang menutup, benar-benar kamu kayak nggak pernah, kayak nggak merasakan adanya pertemanan yang tulus gitu. Itu tepatnya saat SMP. Kalau semisal saat SD itu kan masih punya temennya, itu tadi namanya siapa? Iya, si Triwulan dari itu Iya. panggilannya Wulan sih. Dia yang paling ngerti aku. Orang tuanya juga sayang banget sama aku, udah nganggep kayak anaknya sendiri. Itu sih yang dulu SD. Tapi kalau yang paling parah itu di SMP. Mungkin karena itu juga nggak ada teman yang bisa kamu ajak ngobrol dan kamu ajak curhat terus yang bisa menguatkan dan mengerti kamu. Jadi kamu juga waktu saat dibully kamu nggak bisa ngerasain semangat sendiri. Maksudnya kayak ya aku sendirian nih mau ngerasain semangat gimana, nggak ada yang dukung gitu ya. Iya. Gimana? Ya waktu SD aku berpikir seperti itu karena masih kecil ya, berpikirnya seperti itu. Waktu SMP itu aku berpikir, oh ini nggak benar. Akhirnya awalnya aku menutupi diriku sampai gak mau keluar kamar seminggu, sampai gak mau makan juga, sampai dibawa ke rumah sakit juga. Terus sama orang tua? Iya, orang tua aku tahu dari temanku Itu saat Wulan itu. Saat SMP apa saat SMP. SD? Orang tua tahu. SMP. Oh jadi lama ya? Iya, orang dia cerita, SMP. diceritain saya kisah ini dari SD sampai SMP. Oh ternyata anak saya tuh diperlakukan seperti itu dari SD gitu. Terus orang tuaku bilang sama aku kayak gitu, jangan mau direndahkan. Kalau bisa kamu merendah serendah mungkin sampai mereka tidak bisa merendahkanmu. Itu kata-kata yang menyemangatiku untuk kembali lagi, bangkit lagi gitu. Jadi itu tepatnya kamu merasakan kamu ingin melakukan hal atau dampak apa ya, ingin merasakan bunuh diri itu tepatnya pada saat SMP? Iya, pas SMP mau hampir aja mau menyayat tangan dulu. SMP kelas berapa itu? SMP 3 atau 2? kelas 2 kalau nggak salah. Oke. Tapi tapi karena itu tadi orang tamu tahu terus kamu dibawa ke rumah sakit. Terus akhirnya untung saja aku punya guru lah dulu, guru di SMP. Itu tuh kayak BK ya kalau BK dia. Saya curhat di situ. Kenapa kamu kok konsultasi lah ya? Kenapa kamu jadi anak kok, kalau saya lihat kamu tuh pendiam, gak mau bergabung sama teman-temanmu seperti lainnya. Saya cerita di situ dan guru saya menyarankan saya lebih banyak bersabar dan diajaklah kayak rohani, kayak apa ya, diajak ke pengajian kayak gitu. Jadi saya lebih mendekatkan mendekatkan diri ke Tuhan. Oh ternyata ini masih belum seberapa gitu. Maksudnya begini, Allah pernah berjanji sama umatnya kan, barang siapa yang dikasih ujian terberat, paling berat, itu artinya Allah tuh sayang sama kita. Berarti Tuhan percaya sama kita bahwa kita mampu untuk melewatinya ya? Iya, itu kata-kata dari guru BK saya dulu. Jadi saya termotivasi dari kata-kata beliau. Dan sampai sekarang beliau masih hidup kok. Namanya Bu Sofi. Itu apa? Berarti kamu punya pedoman hidup itu dari yang membuat kamu sampai sekarang kuat, terus bisa mencoba untuk aduh aku nggak bisa nih kayak gini menutup ruang lingkup terus dan mencoba untuk melakukan hal-hal yang negatif kayak bunuh diri, nggak bisa nih, aku harus bisa bangkit. Dan itu tepatnya pada saat orang tuamu ngasih motivasi ke kamu, terus sama gurumu juga, itu guru kamu ngasih motivasi ke kamu dan ngasih tahu dan memberi arah yang baik ke kamu. Itu tepatnya saat kamu bisa membuka ruang lingkup pertemanan kamu dan kamu bisa bangkit. Iya, dari situ. Pokoknya setelah saya mendapatkan semangat dari orang tua saya, semangat dari sahabat saya sendiri, semangat dari guru saya, itu yang membuat saya bangkit. Hingga yang namanya bully itu berhenti di Aliyah. Di SMP? Di Aliyah masa SMA. Oh, masa SMA ya.
udah berhenti di situ, udah nggak ada yang, jadi saya lebih membuka lagi, saya ingin merubah diri saya biar saya tuh tidak menjadi pendiam gitu. Ya kadang ini sih ya, kadang itu ini menurut pengalamanku ya, kadang teman kita bully kita itu sebenarnya kan karena ingin merasakan kepuasan tersendiri kan, Iya. ya. Dan kadang mereka itu nggak mendapatkan apa ya, rasa kasih sayang dari orang tua mereka mungkin di rumah, akhirnya mereka mencari perhatian lain itu di sekolah dengan cara memuaskan diri, membuli orang lain lah, atau biasanya sih kayak gitu. Ini ya untuk ngasih tahu orang-orang juga, sebenarnya aku kan tipe orang yang dulu SD itu juga namanya anak SD ya, kan kita kan nalarnya masih iyalah, nalarnya belum sempurna lah ya. Aku juga ini karena aku kan terakhir dari keluarga broken home, jadi kan aku ngerasa kurang perhatian gitu dari orang tuaku gitu ya. Apa ya, bapakku nikah lagi, terus habis itu aku sama mamaku, dan ya tetap kurang lah namanya. Cuman dengan satu orang tua yang satu figur yang mendouble jadi bapak, jadi ibu, jadi kan menurut aku tetap kurang. Jadi kayak aku nyari perhatiannya itu ya di ruang lingkup pertemanan atau ruang lingkup sekolah yang akhirnya buat aku lebih aktif dan lebih sering, kadang itu lebih puas ketika aku itu mencaci sesuatu hal yang sekiranya itu apa ya, mencaci sesuatu hal yang sekiranya itu menurut aku nggak pantas. Aku ngomongin aja, aku nggak berpikir bahwa nantinya itu orang dampaknya itu dampaknya mungkin dia jadinya kecil hati atau jadinya takut mengekspresikan diri. Aku itu nggak berpikir seperti itu dulu SD ya itu. Bahkan itu aku sering lakuin sampai SMA, dan setelah aku kuliah terus mendapatkan teman yang aku banyak ngobrol dengan mereka, dan ternyata rasanya mereka dibully itu nggak enak ya. Sebenarnya menurutku mungkin orang yang membuli itu juga inginnya rasanya bercanda, cuman mereka nggak tahu batas. Menganggapnya mereka tuh bercanda, omongan belaka, tapi ternyata dia nggak tahu kalau itu menyakitkan. Nggak tahu batas, nggak tahu batasnya, karena mungkin orang tuanya sibuk juga, dan mereka kurang perhatian dan kurang apa ya, ngobrol dan dikasih pendidikan yang benar tentang pertemanan. Jadi mereka ngelakuinnya hal yang menurut mereka benar tapi sebenarnya salah gitu. Iya, seperti itulah Mbak. Mungkin penyebab mereka bully. Kalau menurut aku ya, mereka membuli itu tuh karena mereka tuh menunjukkan apa ya, kelemahannya dia sendiri. Iya benar, aku sendiri. juga dulu karena aku merasa bahwa aku kurang perhatian dari orang tua aku dulunya gitu. Jadi aku mencari perhatian ya di sekolahan, dengan cara apapun itu yang menurutku memuaskan bagi diriku ya jadi aku lakuin. Dia merasa ya lebih ini loh, aku lebih wow dari kamu, padahal itu dia malah menunjukkan kalau dia itu mempunyai kekurangan lah ya. Seperti itulah. Terus dia cara kamu apa ya, ketika kamu mengetahui ketika kamu sedang mengingat-ingat masa lalu kayak gitu, cara kamu untuk mengobatinya itu dengan apa? Ya pada umumnya ya, kita sering berdoa sama Tuhan, ya lebih mendekatkan lah diri kepada Tuhan. Terus kadang juga aku mendengarkan musik juga untuk menghilangkan seperti itu mood-mood yang biar nggak keingat lagi gitu ya, sebisa suka musik juga ya sebenarnya. Terus kadang juga sambil masak juga, karena aku juga hobi masak juga, maka terus sambil sama apa ya, ngelukis juga masih, tapi itu ya utamanya karena utamanya masak sih aku, paling utamanya karena masak itu kita bisa melepaskan semuanya, jadi enjoy, kita jadi memiliki pemikiran lebih enjoy lagi kalau kita masak itu, kalau menurut aku. Ya emang kadang apa ya, menurutku perlunya pendidikan sejak dini tentang menghargai seseorang, terus dengan cara kita berpendapat dari SD itu penting banget, karena takutnya kalau semisal mereka salah melakukan suatu hal yang menurut mereka benar ternyata kan salah, itu paling jadinya dampak negatifnya ke orang lain, jadinya mereka malah
orang lain yang kena imbasnya itu. Iya, kalau mereka bisa mengobati. Kadang kan nggak semua orang itu bisa mengobati dirinya dan bisa menemukan sesuatu yang bisa menemukan kesibukan lain yang sekiranya bisa menyembuhkan dirinya dan memulihkan lah ya. Kan nggak semua orang bisa kan. Iya. Takutnya bisa sampai itu melakukan hal negatif yang akhirnya fatal, bunuh diri kan. Iya. Itu takut juga. Banyak sih orang yang naudzubillah ya. Orang yang paling kena dampaknya bully itu banyak. Untungnya alhamdulillah saya nggak seperti itu. Saya masih bisa ditarik oleh orang tua saya untuk bangkit lagi, untuk membuktikan kalau saya itu nggak seperti itu gitu. Ya, aku mau nanya ini ya. Ya itu kan kamu juga mempunyai lingkungan yang yang mempunyai dampak positif yang membuat kamu itu bisa bangkit dan bisa ngasih motivasi dan menemani kamu di saat-saat kamu down. Akhirnya kamu bisa kembali lagi untuk menjadi diri kamu yang normal, yang bisa terbuka dan mau membuka ruang lingkup pertemanan kamu. Karena kamu punya sekeliling yang orang tuamu dan temanmu yang sekiranya itu mendukung kamu gitulah ya. Bahkan itu tadi ada teman kamu yang dari SD ya, yang benar-benar dia tahu kamu dan dia benar-benar mendukung kamu. Jadi kamu bisa sampai saat ini untuk tetap menjalani hidup seperti normal biasa dan nggak melakukan hal yang negatif lagi. Itu karena kamu punya ini kan, sekeliling yang bisa membuat kamu bisa bangkit dah. Kan nggak semua orang itu mendapatkan hal yang sama seperti kamu, dan bahkan nggak semua orang juga mendapatkan pendidikan yang sekiranya juga sebenarnya pendidikan juga kan berpengaruh ya buat diri kamu juga kan, untuk mengetahui segala hal yang sekiranya belum pernah kamu ketahui. Jadinya itu mungkin jadi kamu ketahui dan membuka pikiran kamu dan membuat kamu jadi bisa, wah ini mah aku belum ada seberapa kok, masih ada yang harus aku lakuin dan masih ada orang yang mungkin kurang beruntung dari aku. Jadi kamu bisa semangat lagi. Nah, tips apa sih semisal yang kamu kasih ke orang yang mungkin dia nggak mendapatkan hal yang sama seperti kamu? Seperti saya. Itu tipsnya cuma ada 2 sih. Satu, lebih percaya dirilah sama diri kamu yang sekarang ini. Entah apapun yang mereka katakan, inilah diri saya, buktikan kalau kamu tuh sempurna. Yang kedua, percaya sama Tuhan, karena kamu diciptakan seperti ini bukan berarti kamu itu kurang, malah kamu itu lebih sempurna lagi. Karena banyak kan di antara kita tuh orang yang memiliki tubuh malah nggak seperti kita. Itulah yang tips yang membuat aku bangkit lagi. Itu 2 itu, percaya sama Tuhan, sama lebih mengenal diri sendiri dan lebih percaya sama diri sendiri. Itu aja sih tipsnya. Dan maaf ya, aku ini ngomong ini. Kamu kan sempat kan dapat stigma bahwa kamu itu gendut lah dan inilah. Sempat gak sih dalam pikiran kamu bahwa wah ini aku harus diet, ini aku harus berubah untuk biar orang itu gak membuli aku lagi, biar orang gak membuli fisik aku? Sempat gak sih kamu ingin merubah gitu? Pernah kepikiran? Pernah. Iya. Sampai aku tuh yang awalnya gak kenal yang namanya diet, gak kenal yang namanya olahraga, itu aku lakuin. Ya itu cuman pengen membuktikan kepada orang kalau aku tuh bisa. Ternyata itu ada tahapnya juga, nggak harus langsung kan. Dan menurut aku kalau misal kamu ngelakuin sesuatu hal hanya untuk ingin membuktikan ke orang, itu hasilnya ya malah salah kalau menurut aku. Karena kalau nggak emang dasarnya dari niat kamu ingin tulus gitu kan ya cuma lagi pula menurut aku kalau semisal kamu ngelakuin hal kayak gitu, nantinya orang lain bisa membuli hal lain yang sekiranya dia melihat semisal kamu sekarang nih udah kurus, terus tadinya mereka kan membuli kamu lewat fisik kamu yang mungkin nggak kurus tapi mungkin agak gendut. Jadinya mereka membuli, terus kamu udah berusaha dan bisa nih membuktikan kepada mereka, terus mereka nyari hal lain yang bisa, ini kan membuat kamu jadi terkontrol oleh
komen-komen Mm-mm. orang apa netizen gitu lah ya. Iya. Lah maka dari itu Mbak, aku mikirnya gini, orang aku gemuk aja masih dinilai seperti ini, apalagi Iya. saya kecil nanti. Mm-mm. Jadi orang itu nggak akan berhenti untuk mencari Iya kesalahan benar. kita. Semua kayak iya. Heeh. Maka dari itu saya, yaudah ini diri saya. Kalau kamu nggak suka ya udah. Oh ini jalan-jalan saya, hidup-hidup saya gitu. Jadi sekarang tuh saya nggak mikirin, wah teman saya mau bilang gendut gendut, ya udah. Ya benar amat ada ya. Emang saya gendut? Iya. Emang Terus saya kamu apa gitu? iya, ya bukan, ya emang gendut itu salah. Iya benar. Oh, zaman dulu aja orang gendut aja masih dihormati. Iya. Iya. Bahkan zaman dulu orang yang gendut itu yang cantik kan. Heeh. Tapi kenapa kok berbeda? Ya mungkin karena Mungkin kehidupan, heeh. Karena ini apa namanya perkembangan lah ya. Perkembangan zaman juga sih sebenarnya. Tapi kalau menurut aku gendut itu cantik, gendut itu Iya. mahal, karena setiap orang itu tidak akan bisa. Bahkan orang yang kecil aja pengen gemuk loh. Iya benar. Iya. Temenku, aku punya teman SMA dia itu sampai beli susu yang mahal harganya ratusan ribu cuman demi Untuk biar dia itu berisi, biar dia itu lebih gemuk gitu. Karena dia kurus banget, jadi kayak dia kepengen gemuk dan yang udah dapat gemuk, ya kenapa kalian nggak berdamai dan nggak ya udah sih ini udah di kasih oleh Tuhan, yang penting kan kita menjaga dan yang penting kita sehat Mensyukuri, ya, mensyukuri. syukur dan sehat lah ya. Intinya sih saya dapat lebih percaya diri ini ketika saya mendapatkan pasangan yang bisa menerima saya. Iya. Nah, kan ada tuh yang bilang, ayo nanti kalau kamu gendut kamu nggak bakal Iya. dapat pasangan. Tapi buktinya apa? Sekarang saya Iya. sudah punya pasangan dan Bisa punya pasangan ya. dan bisa punya pasangan. Nggak ada orang yang berpikir orang gemuk itu nggak akan punya pasangan. Iya. Pasti ada orang yang tulus ingin menerima kamu apa adanya, itu pasti ada. Iya, apa ya? Jangan pernah berpikir lah kalau misal kita itu punya kekurangan jadi membuat kalian itu sulit untuk mendapatkan pasangan, itu enggak lah ya. Iya. Maksudnya pasangan itu bukan pasangan untuk kehidupan kita nanti. Ada pasangan teman, ada pasangan apa ya, menambah sahabat lagi. Nah, itulah namanya pasangan. Pasangan tuh banyak loh ya, nggak cuma pasangan untuk hidup, cowok ketemu cewek itu enggak. Maksud dari pasangan menurut saya itu kita bisa menambah teman lagi. Jadi ada temannya yang benar-benar tulus untuk menerima saya gitu loh. Jadi saya bisa menilai mereka juga gitu loh. Intinya saya itu kalau dijahatin saya nggak akan menjahatin balik. Iya. Saya akan menerima mereka. Apapun hinaan mereka saya akan terima. Jadi saya nggak akan membalikkan lagi untuk jahat lagi kembali, enggak. Kalau semisal kayak akibat dampak psikologis yang mut-mutan gitu dulunya gitu, apa sekarang masih sebenarnya Iya masih kamu rasakan? Iya masih, kalau keinget kan kadang aku keinget. Iya. Dampaknya tuh banyak banget. Ini salah satunya aja. Aku tuh malah sering ngelamun dampaknya. Iya. Kadang marah nggak jelas. Kayak temennya ngajak gini, kayak tersinggung, sering tersinggung. Tiba-tiba kamu tersinggung padahal mereka nggak ngomongin saya, tapi Iya. saya tuh kayak tersinggung. Nah, itu dampaknya. Salah satu dampaknya yang saya rasakan. Kayak selalu sering berpikir negatif gitu lah ya. Nah, kayak sering berpikir negatif. Wah, ngopo toh kok? Kamu kenapa toh kok mikirin aku kayak gitu? Aku nggak gitu. Padahal dia itu nggak ngomongin saya. Iya. Tapi saya berpikirnya saya itu diomongin sama mereka gitu. Dampaknya itu sih. Mood-moodnya yang sering berubah-ubah sih itu. Dan apa sih tips buat orang-orang ya yang mungkin sekarang lagi kena bully? Maksudnya mungkin kamu punya pengalaman yang ingin dikasih tahu, tips yang simple lah yang buat ayolah kalian itu spesial kok, kalian itu juga sama yang lain, kalian itu juga bisa mendapatkan apa yang kalian juga inginkan, dan jangan pernah putus asa dan mungkin harus semangat karena kalian juga sama mereka spesial dan punya kesempatan untuk sukses juga gitu. Tipsnya, satu, percaya diri.
percaya diri, dan kedua kamu lebih banyak berinteraksi lah, dan membuktikan kalau kamu itu tuh bisa berbaur sama mereka. Yang ketiga, yang terakhir, percaya sama Allah. Benar. Semua dikembalikan kepada Allah, karena kita tuh di sini cuman sementara gitu loh. Jadi nggak itu sih pemikiranku untuk tips untuk mereka yang kena bully. Jangan pernah putus asa juga, jangan dimasukkan ke dalam hati omongan mereka. Terus dan jadilah kata-kata mereka itu, jadikanlah motivasi untukmu ke depannya, agar mereka tuh tidak akan mengulang lagi kata-kata itu sih. Iya, agar kamu juga bisa ini ya, apa namanya, membuktikan bahwa kamu gak kayak gitu kok. Gitu ya. Iya. Kamu ya lebih juga percaya bisa diri mampu, lagi. lebih percaya diri lagi ya. Lebih percaya diri. Aku percaya diri kok, udah punya tubuh kayak gini. Mau mereka katain apa aja, saya terima. Ya, ini aku kok gitu ya. Ini kan ini udah mulai di ujung pembicaraan. Aku mau tanya ke kamu, apa sih inti yang udah kamu dapatkan dari apa yang udah kamu lalui, dari kamu SD, dari kamu dibully, dan akhirnya kamu bangkit. Inti dari semuanya gitu, apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan sepengalaman kamu? Pesan-pesannya untuk kalian, jangan pantang menyerah. Intinya jangan pantang menyerah, ingat selalu sama Allah. Dan kalau kalian ada masalah, ceritakan sama yang orang tua juga. Jangan sampai kalian dipendam sendiri. Karena kalau kalian dipendam, ya kayak tadi pengalamanmu ya, masalah itu nggak akan selesai gitu loh. Jadi kita butuh orang lain untuk menyemangati kita sendiri gitu. Itu sih pesannya untuk kalian yang suka membuli. Kalian sadarlah, udah banyak korbannya dari bully juga, dan hargailah kehidupan orang lain, karena kita tuh semua tuh nggak ada yang sama. Intinya banyakin bersyukur. Dan untuk kalian yang terkena bully, lebih semangat lagi, jangan putus asa, banyakin bersyukur, percaya diri, dan ingat kepada Allah, karena kita tuh semua tuh sempurna. Gak ada yang di mata Allah sama juga ya. Di mata Allah sama juga, kita tuh gak ada yang dibeda-bedakan, kita tuh sama semua. Itu sih. Dan satu lagi, jangan menilai seseorang dari luarnya saja, namun nilailah dia dari hatinya. Itu dari apa yang perilakunya gitu lah juga gitu ya, dari sikapnya, dari sopan santunnya, dari cara dia menerima apapun itu. Pokoknya jangan menilai seseorang itu dari casingnya aja, tapi dalamnya juga. Sudah. Ya, terus ini ya, apa namanya, kedepannya apa sih yang prosesnya setelah kamu ini kuliah, atau apa yang ingin kamu dalemin gitu dari kedepannya? Jujur aku ingin membuka sebuah kayak dari hobimu mungkin ya, dari hobi aku, kayak padepokan nanti, entah itu membuat motivasi untuk mereka yang lebih dulunya menyendiri. Aku ingin mengajak berbagi cerita gitu berbagi cerita, dan ingin membangkitkan semangat mereka kalau mereka itu bisa lebih dari mereka, pokoknya di daerahmu sana ya. Aku berharap semoga aku bisa menjadi salah satu motivasi dari mereka gitu aja sih, untuk lebih semangat lagi. Ya, cita-citamu untuk setelah selesai kuliah apa ya sih? Ingin membuat usaha kah atau apa? Kalau kemarin aku tanya ke Saleh Hadiran ingin jadi kurator, atau kamu ingin ngembangin hobi kamu kayak makan atau apapun gitu ya? Mungkin aku akan lebih condong ke ingin jadi guru, sama ya kayak ibumu gitu ya. Jadi guru, sama ingin menjadi pengusaha lah. Pengusaha, ingin membuktikan lah
omongan mereka yang dulu Ya mencaci dan juga. ternyata aku bisa bangkit dari Iya. semua itu sih. Pesan ya terakhir untuk orang tua kamu, kalau tadi kan untuk orang-orang ya, kalau misal nantinya orang tua kamu juga nonton ini atau mungkin orang lain juga, apa yang ingin kamu sampaikan, kayak berterima kasih atau apa, dia kan juga ngasih apa ya, dampak yang sangat positif juga ketika kamu lagi atau sedang berusaha bangkit dari keterpurukan kamu. Pesan untuk orang tua saya, terima kasih karena udah melahirkan saya pertama, yang kedua sudah memberikan pendidikan pertama untuk saya dan menjadi motivasi untuk saya, dan lebih terima kasih untuk kesabarannya untuk menghadapi perilaku saya selama ini, dan terima kasih udah menjadi motivasi bagi saya juga untuk bangkit dari semua keterpurukan ini. Pokoknya orang tua saya itu lebih dari segalanya. Tidak cukup untuk terima kasih. Bahkan jasa-jasanya tidak cukup untuk kata-kata terima kasih. Aduh, kata-kata kamu, aduh, membuat saya sedih. Ya, oke. Makasih ya teman-teman. Itu tadi ngobrol santai dan bincang-bincangku sama temen aku, dia, dan semoga kalian bisa mendapatkan dampak positifnya yang bisa diambil dari obrolan ini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih atau sedang terkena bully, tetap semangat teman-teman. Kalian itu punya punya hak dan punya potensi yang sama kok sama teman lain. Jangan pernah kecil hati dengan apapun yang sekitar kalian omongin atau lontarkan kepada kalian. Jadikan itu sebuah motivasi biar kalian itu bisa lebih maju lagi dan lebih kuat lagi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke? Dari saya dan dia. Dadah, bye bye. Terima kasih.